Hai semua, yang saya hormati Ibu Dosen Pengampu Malinda Sari Sembiring, SE MSI, dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari materi kami mengenai laba per saham. Nah, adapun topik materi yang akan kami sampaikan, yang pertama itu mengenai manfaat laba per saham, yang kedua mengenai laba per saham atau LPS dasar, yang ketiga laba per saham atau dilusian, yang keempat ada langkah-langkah data menghitung laba per saham atau LPS, dan yang terakhir ilustrasi komprehensif laba per saham atau LPS. Nah, sebelum kelompok kalian menjelaskan mengenai materi ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama itu ada Bang Agil Muhammad Fitrah, lalu ada Kak Yonike Kristina Sinuhaji, lalu yang terakhir ada saya sendiri, Dina Maria Turnip. Tanpa berlama-lama, topik pertama akan dibawakan oleh Kak Yonike. Kepada Kak Yonike, saya persilakan. Baiklah, di sini materi pertama yang akan disampaikan yaitu manfaat laba per saham. Laba per saham atau bisa disingkat dengan LPS adalah data yang banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. Investor tertarik pada dividen dan dapat menggunakan data LPS untuk menghitung rasio pembayar dividen atau dividend payout ratio. LPS juga menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham beredar, yaitu price earning ratio, yang bisa memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang ditanam pemilik perusahaan. Nah, di sini, walaupun LPS memiliki keterbatasan karena kebijakan akuntansi yang tidak seragam dalam menentukan laba, namun dengan adanya penyebut denominator, angka laba yang dihitung secara konsisten, maka kualitas pelaporan keuangan dapat lebih diandalkan. Selanjutnya yaitu laba per saham atau LPS dasar. Jika suatu perusahaan hanya memiliki saham biasa dan saham preferred tidak dapat dikonversi yang beredar dan tidak memiliki sekuritas lain yang dapat dikonversi, opsi saham, waran, atau rights yang beredar, maka perusahaan tersebut diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan struktur model sederhana. LPS untuk perusahaan ini sering disebut dengan LPS dasar atau earnings per share yang dihitung dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dikurang dividen saham preferen per jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Nah, dividen saham preferen yang disebutkan di atas tadi meliputi yang pertama jumlah dividen dari saham preferen bukti kumulatif atau non-kumulatif preferred stock yang diumumkan bagi periode yang bersangkutan, dan yang kedua jumlah dividen saham preferen kumulatif atau kumulatif preferred stock yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Maka jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham preferen kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode kini. Namun, jika terjadi rugi bersih dalam satu periode, dividen saham preferen untuk periode tersebut, termasuk dividen saham preferen kumulatif yang belum diumumkan, maka ditambahkan pada rugi bersih, atau formulanya adalah rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa ditambah dividen saham preferen per jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Nah, untuk mengilustrasikan perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode, pada tanggal 1 Januari 2010, PT Unyil memiliki 120.000 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai nominal 10.000 per lembar. Selama tahun 2010, transaksi yang berhubungan dengan saham biasa adalah sebagai berikut ini, di mana pada tanggal 1 April diterbitkan 30.000 lembar saham biasa secara tunai dengan harga Rp12.500 per lembar. Tanggal 1 Juni membagikan dividen saham biasa di mana setiap 20 lembar saham biasa yang beredar akan menerima 2 lembar saham biasa. Pada tanggal 1 September, diterbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk opsi yang sudah dijalankan atau exercise. Pada tanggal 1 Oktober, membeli 5.000 lembar saham biasa dengan saham treasury dengan harga 15.000 per lembar. Pada tanggal 1 Desember, melakukan pemecahan saham 4 untuk 1.
Nah, di sini dapat kita lihat jumlah saham yang beredar untuk 1 Januari sampai dengan 1 Juni dikalikan dengan 1,1 untuk menggambarkan adanya dividen saham sebesar 10%. Dan jumlah saham yang beredar untuk 1 Januari sampai dengan 1 Desember dikalikan dengan 4 untuk menggambarkan pecahan saham 4 untuk 1. Maka dapat kita hasil total semuanya sebesar 635.333. Apabila diasumsikan laba bersih setelah pajak yang diperoleh PT Unil dalam tahun 2010 adalah sebesar 950 juta rupiah, maka LPS dasar yang disajikan oleh perusahaan adalah sebesar 1.495.028 per saham dengan perhitungan sebagai berikut ini, di mana LPS dasar sama dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dikurang dividen saham preferen per jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode, sama dengan 950 juta dikurang 0 per 635.333 lembar. Totalnya 1.495.028 per saham. Materi selanjutnya yaitu mengenai laba per saham atau LPS dilusian. Laba per saham dilusian atau LPS dilusian adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur kualitas laba per saham atau LPS perusahaan jika semua sekuritas konversi digunakan atau dijalankan. Jadi apa sih sekuritas konversi itu? Sekuritas konversi itu adalah obligasi atau saham preferen yang dapat dikonversi seperti surat utang konversi, opsi saham, dan jaminan. Dan LPS dilusian ini akan lebih rendah daripada LPS dasar. Namun dalam beberapa kasus terdapat anti dilusian, sekuritas yang mungkin lebih tinggi. Dan LPS dasar dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam perhitungan LPS dilusian, laba bersih dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari semua efek yang berpotensi saham tersebut jadi dilutif. Nah, selanjutnya efek berpotensi saham yang dilutif ini adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemiliknya memperoleh saham biasa. Contohnya yang pertama ada efek uang atau debt security atau instrumen ekuitas selain saham yang biasanya dapat ditukar dengan saham biasa. Lalu yang kedua ada opsi saham, warrant, dan right. Yang ketiga ada kebijakan kepegawaian yang memberikan hak kepada karyawan untuk menerima saham biasa sebagai bagian dari remunerasi atau hak untuk membeli saham dengan syarat tertentu. Dan yang terakhir, saham yang akan diterbitkan saat terpenuhnya kondisi-kondisi tertentu yang dimuat dalam suatu perjanjian seperti kontrak pembelian atau aset lain. Selanjutnya ada LPS dilusian, opsi, warrant, dan right. Opsi, warrant, dan right dimasukkan dalam perhitungan LPS jika bersifat dilutif, yaitu harga pelaksanaan opsi lebih rendah daripada harga pasar saham biasa pada akhir periode, atau harga pasar saham biasa perusahaan pada saat pelaksanaan opsi. Dan metode yang memasukkan opsi, warrant, dan right ini adalah metode saham yang diperoleh kembali atau treasury stock. Sebagai ilustrasi, kita asumsikan PT Kinoy memiliki laba bersih sebesar 500 juta rupiah dan jumlah lembar saham biasa yang beredar adalah sebanyak 200.000 lembar dan LPS dasar yang disajikan oleh perusahaan adalah 5.000 per saham dengan perhitungan sebagai berikut. Rumus dasar LPS dasar adalah laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Jadi 500 juta tadi dikurangi dengan 0 lalu dibagi 200.000 lembar. Hasilnya adalah 2.500 per saham. Jadi dapat disimpulkan LPS dasar PT Kino ini adalah sebesar 2.500 per lembar saham. Lalu ada LPS dilusian convertible bonds.
Jika sekuritas yang dikonversi adalah obligasi, maka dampak pada sisi pembilang dalam rumus tadi ada penambahan laba bersih dengan bunga menggunakan jumlah yang setelah pajak yang diakui dalam satu periode berkaitan dengan efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif. Sedangkan pada sisi penyebutnya, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar ditambahkan dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa yang akan beredar, dengan asumsi bahwa semua efek berpotensi dan saham biasa yang dilutif dikonversi menjadi saham biasa. Dan konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut. Bila penerbitan lebih akhir, maka semua amortisasi dari semua permulaan premium atau diskonto pada obligasi ditambahkan kembali dengan bunga obligasi. Nah, sebagai contoh, berikut data informasi mengenai PT Uncrit. Yang pertama itu ada 12% obligasi yang dapat dikonversi atau diterbitkan pada nilai nominal, yaitu sebesar 240 juta. Lalu ada laba bersih untuk tahun 2010 sebesar 95 juta dan saham biasa yang beredar sebesar 150.000 lembar. Syarat konversi untuk obligasi yang dapat dikonversi: setiap 100.000 obligasi dapat dikonversi menjadi 50 lembar saham biasa dan diasumsikan bahwa tarif pajak yang berlaku sebesar 30%. Maka LPS dasar yang disajikan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp633.033 per saham dengan perhitungan 95 juta dikurang 0 dibagi 150.000 lembar, maka hasilnya 633,33 per saham. Sedangkan untuk LPS Delusian PT Uncrit adalah 426,52 per saham. Hasilnya itu didapat dari 115.160.000 dibagi dengan 270.000 lembar, maka hasilnya 426,52 per lembar saham. Selanjutnya ada LPS Delusian, yaitu Convertible Preference Stock. Nah, jika sekuritas yang dikonversi adalah saham preference, maka tidak ada pengurangan yang dilakukan atas laba bersih untuk dividen saham preference yang dapat dikonversi. Tidak ada penyesuaian dampak pajak bagi dividen saham preference karena merupakan beban yang tidak dikurangi menurut peraturan perpajakan. Dan penyesuaian yang dilakukan untuk jumlah lembar saham biasa adalah sebesar jumlah lembar saham biasa yang akan diterbitkan apabila konversi dilakukan. Dan konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek yang akan berpotensi saham biasa tersebut, bila penerbitannya lebih akhir. Sebagai contoh, berikut ini adalah data dari PT Usro pada tahun 2010. Yang pertama itu ada 12% saham preference yang dapat dikonversi sebesar 240 juta, lalu ada laba bersih untuk tahun 2010 sebesar 95 juta, lalu ada saham biasa yang beredar sebesar 150 lembar, dan syarat konversi untuk saham preference yang dapat dikonversi setiap 100.000 saham preference sebesar 50 lembar saham biasa. Maka perhitungannya LPS dasarnya sama dengan 95 juta dikurang 240 juta dikali 12% dibagi 150 lembar. Maka hasilnya adalah 441,33 per lembar saham. Jadi dapat kita simpulkan bahwa LPS dasar dari perusahaan ini adalah sebesar 441,33 per saham. Sedangkan untuk LPS Delusian PT Usro ini didapat dari 95 juta dibagi 150.000 ditambah 110.000, maka hasilnya adalah 351,85 per saham. Maka dapat kita simpulkan bahwa
LPS dilusian dari PT Ustro ini adalah sebesar 351,85. Nah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menghitung laba bersama atau LPS. Dalam menentukan apakah efek berpotensi saham biasa memiliki dampak dilutif atau anti-dilutif, setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau keseluruhan. Efek berpotensi saham biasa dapat bersifat dilutif bila diperhitungkan secara terpisah, tapi dapat pula menjadi anti-dilutif bila perhitungannya digabung dengan efek berpotensi saham biasa lain. Nah, berikut ini langkah-langkah dalam menghitung LPS, yaitu yang pertama, hitung LPS dasar dengan menggunakan angka rata-rata tertimbang dari jumlah lembar saham yang beredar selama setahun. Yang kedua, untuk perusahaan dengan struktur modal yang kompleks, tentukan manakah opsi warrant, rights, dan convertible securities yang berpotensi dilutif. Nah, di sini terbagi menjadi dua, di mana opsi warrant dan rights berpotensi dilutif jika harga pelaksanaan atau exercise price lebih kecil daripada harga pasar saham biasa pada akhir periode atau ending market price, dengan asumsi seolah-olah opsi warrant dan rights dilaksanakan. Jika opsi warrant dan rights benar-benar dilaksanakan, itu berpotensi dilutif jika harga pelaksanaan atau exercise price lebih kecil daripada harga price saham biasa atau market price. Yang kedua, convertible securities, yaitu menghitung laba bagi tiap tambahan saham atau incremental EPS untuk masing-masing sekuritas secara individual. Untuk sekuritas yang nilai tambahnya lebih besar daripada LPS dasar setelah mempertimbangkan opsi, warrant, rights adalah bersifat anti-dilutif dan dikeluarkan. Nah, di sini langkah yang ketiga yaitu menghitung LPS dilusin. Dalam menghitung LPS dilusin, pertama-tama kita masukkan semua opsi, warrant, dan rights yang bersifat dilutif. Selanjutnya, masukkan semua convertible securities yang berpotensi dilutif pada satu waktu, dimulai dari sekuritas yang memiliki laba bagi tiap tambahan saham atau incremental LPS atau incremental EPS paling kecil. Hitung LPS yang baru. Selanjutnya, lanjutkan dengan memilih dan mengaplikasikan sekuritas yang dapat dikonversi sampai pada sekuritas berikutnya yang memiliki laba bagi tiap tambahan saham atau incremental LPS lebih besar daripada perhitungan LPS terakhir, dan jangan lanjutkan proses pada titik tersebut. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu melaporkan LPS dasar dan LPS dilusian pada halaman depan laporan laba rugi. Yang kelima ada ilustrasi komprehensif laba bersama atau LPS. Contoh 1, PT Mandiri memiliki 1.200.000 lembar saham biasa yang beredar pada tanggal 31 Desember 2009. Pada tanggal tersebut, perusahaan juga memiliki sekuritas yang baik dalam bentuk utang maupun ekuitas sebagai berikut. A. 8% obligasi dengan nilai nominal 400 juta dijual pada nilai nominalnya. B. Utang obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai nominal sebesar 600 juta dijual pada nilai nominalnya. Setiap 200.000 obligasi dapat dikonversi menjadi 40 lembar saham biasa. C. 8% saham preferen yang dapat dikonversi sebanyak 60.000 lembar, nilai nominal 20.000 per lembar. Setiap satu lembar saham preferen dapat dikonversi menjadi 8 lembar saham biasa. D. 10% saham preferen kumulatif sebanyak 40 lembar dengan nilai nominal 20.000 per lembar. Di bawah ini adalah informasi tambahan selama tahun 2010. Pada tanggal 1 Maret 2010, PT Mandiri menjual 240.000 lembar saham biasa secara tunai. B. Perusahaan menerbitkan opsi sebanyak 40.000 lembar pada tanggal 30 April 2010. Harga pelaksanaan opsi exercise price 6.000 per lembar. Sebanyak 12.000 lembar opsi ini sudah digunakan untuk membeli saham biasa pada tanggal 3 November 2010 saat harga pasar saham biasa 8.000 per lembar. Harga pasar saham biasa pada akhir tahun 2010 adalah
10.500 per lembar. C. Pada tanggal 1 Maret 2010, PT Mandiri menerbitkan dan menjual 6.000 lembar obligasi yang dapat dikonversi. Nilai nominal 40.000 per lembar dengan kurs 110. Obligasi berjangka waktu 5 tahun dan bunga sebesar 12%. Dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Amortisasi premium atau diskonto obligasi dilakukan dengan metode garis lurus dan dicatat setiap akhir tahun. Setiap satu lembar obligasi dapat dikonversi menjadi 10 lembar saham biasa. D. Pada tanggal 1 Agustus 2010, 6% obligasi yang dapat konversi telah dikonversi seluruhnya dengan saham biasa, dan PT Mandiri menerbitkan saham biasa untuk transaksi ini. E. Laba bersih pada tahun 2010 adalah 850 juta dan tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Langkah-langkah untuk menghitung laba per saham LPS PT Mandiri untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut. Langkah 1. Menghitung LPS dasar, yaitu LPS dasar sama dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun 2010 adalah 1.452 lembar dengan perhitungan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret saham yang beredar 1.200.000 dikali pada tanggal 1 Maret terbit 240.000. Bagian dari tahun adalah 2,12% dengan nilai rata-rata 200.000. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret sampai 31 Juli saham yang beredar 7.440.000 dan bagian dari tahun adalah 5/12 dengan nilai rata-rata 600.000. Tanggal 1 Agustus sampai dengan konversi adalah saham yang beredar adalah 120.000. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus sampai 2 November saham yang beredar adalah 1.560.000 dan bagian dari tahun adalah 3/12 dengan nilai rata-rata 390.000. Tanggal 2 November sampai opsi saham yang beredar adalah 12.000. Selanjutnya pada tanggal 2 November sampai 31 Desember saham yang beredar adalah 7.572.000 dan bagian dari tahun sebesar 2/12 dan nilai rata-rata 262.000. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar adalah 1.452.000. Laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah 850 juta dikurang 60.000 dikali 20.000 dikali 8%, kurang 40.000 dikali 20.000 dikali 10%, sama dengan 850 juta dikurang 96 juta dikurang 80 juta, hasilnya adalah 674 juta. Langkah kedua, yang pertama A. Opsi yang sudah dijalankan berpotensi dilutif karena harga pelaksanaan 6.000 kecil harga pasar 8.000. Tambahan lembar saham yang akan diterbitkan untuk pelaksanaan opsi ini adalah jumlah opsi sebesar 12.000 lembar saham treasury yang dapat ditarik dari peredaran 12.000 lembar dikali 6.000 dibagi 8.000 dibagi 9.000 lembar. Kemudian 3.000 lembar dikali 6/12 lembar sama dengan 1.500 lembar. Opsi yang belum dijalankan berpotensi dilutif karena harga pelaksanaan 6.000. Harga pasar saham biasa pada akhir tahun 2010 adalah 10.500. Tambahan lembar saham yang akan diterbitkan untuk pelaksanaan opsi ini adalah jumlah opsi sebesar 28.000 lembar saham treasury yang dapat ditarik dari peredaran ada 28.000 lembar dikali 6.000 dibagi 10.500 bagi 16.000 lembar. Kemudian 12.000 lembar dikali 8/12 sama dengan 8.000 lembar. Total tambahan lembar saham yang diterbitkan untuk opsi
sebanyak 9.500 lembar. B. 6% obligasi yang dapat dikonversi. Incremental LPS sama dengan dampak terhadap laba bersih. Tambahan laba per saham adalah 600 juta dikali 6% dikali 1 dikurang 30% dikali 7/12 per garis bawah 600 juta dibagi 200 ribu dikali 40 lembar dikali 7/12, hasilnya 14.700 lembar, 14.700 per 70 lembar sama dengan 210 per lembar. Kesimpulan, 6% obligasi yang dapat dikonversi berpotensi dilutif karena incremental LPS 210 lebih kecil dari LPS dasar 464.900. C. 8% saham preferen yang dapat dikonversi. Incremental LPS sama dengan dampak terhadap laba bersih. Selanjutnya ada tambahan lembar per saham, 60.000 dikali 20.000 dikali 8% per 60.000 dikali 8 lembar sama dengan 96 juta dikali 480.000 lembar sama dengan 200.000 per lembar. Selanjutnya D. 12% obligasi yang dapat dikonversi. Harga jual obligasi sama dengan 6.000 lembar dikali 40.000 dikali 1,1 sama dengan 264 juta. Nilai nominal obligasi 6.000 lembar dikali 40.000 sama dengan 240 juta. Premium obligasi sama dengan 24 juta. Amortisasi premium per bulan 24 juta dikali 60 bulan sama dengan 400.000. Incremental LPS, dampak terhadap laba bersih dikali bagi tambahan lembar per saham, 240 juta dikali 12% dikali 8/12. Amortisasi premium dikali 1 kurang 30%, 600.000 dikali 10 lembar dikali 8/12%. Selanjutnya 19.200 dikurang 400.000 dikali 8 bulan kali 0,7 garis bawah 400 lembar. Selanjutnya 19.200 dikurang 3.200 dikali 0,7 lembar dibagi 40 lembar sama dengan 16 juta dikali 40 lembar sama dengan 400 lembar. Untuk 8% obligasi dengan nominal 400 juta yang dijual pada nilai nominalnya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan LPS dilusian karena sekuritas tersebut bukan merupakan sekuritas yang dapat dikonversi. Langkah 3. Perhitungan LPS dilusian. Perhatikan tabel yang tertera di layar. 12% obligasi yang dapat dikonversi bersifat antidilutif karena menghasilkan LPS sebesar 390,30%. Perhitungan LPS sebelumnya 390,11. Oleh karena itu, hasil perhitungan yang terakhir tidak termasuk sebagai LPS dilusian. Langkah 4. Melaporkan laba per saham PT Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 di laporan laba rugi sebagai berikut. LPS dasar sebesar 464,19 ribu, LPS dilusian sebesar 390,11 ribu. Contoh 2. PT Marvel Comics memiliki struktur modal pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, saham biasa yang beredar pada tanggal 2010 sebesar 720.000 dan pada tahun 2009 sebesar 560.000 lembar. Saham preferen non-convertible non-kumulatif yang beredar pada tahun 2010 sebesar 20.000 dan pada tahun 2009 sebesar
20.000 lembar. Selanjutnya 10% obligasi yang dapat dikonversi pada tahun 2010 sebanyak 800 juta dan pada tahun 2009 sebanyak 200 juta. 12% obligasi yang dapat dikonversi pada tahun 2010 sebanyak 44 miliar dan pada tahun 2009 tidak ada. Diskonto untuk 12% obligasi yang dapat dikonversi pada tahun 2010 adalah 180 juta dan pada tahun 2009 tidak ada. Berikut adalah informasi tambahan yang tersedia. Laba bersih pada tahun 2010 adalah 1.800.000 dan tarif pajak penghasilan tahun 2009 dan 2010 adalah sebesar 30%. B. Selama tahun 2010 perusahaan tidak mengumumkan dan membayar dividen saham preferen. C. Opsi untuk membeli 60.000 lembar saham biasa dengan harga 45.000 per lembar masih beredar baik pada awal tahun maupun akhir tahun 2010. Harga pasar saham biasa perusahaan pada akhir tahun 2010 adalah 72.000 per lembar. D. 12% obligasi yang dapat dikonversi diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2010 dengan kurs 95. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2014. Premium atau diskonto yang timbul diamortisasi setiap akhir tahun dengan metode garis lurus. Setiap nominal 2 juta obligasi ini dapat dikonversi menjadi 40 lembar saham biasa. Perusahaan menjual 112.000 lembar saham biasa pada tanggal 1 September 2010. Pada tanggal 1 Oktober 2010, 10% obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai nominal 1.200.000 dikonversi menjadi saham biasa. Setiap nominal 200.000 untuk obligasi ini dapat dikonversi menjadi 80 lembar saham biasa. Perusahaan menerbitkan saham biasa untuk transaksi ini. Langkah 1. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun 2010 adalah 690.333 lembar dengan perhitungan sebagai berikut. Perhatikan neraca yang tertera di layar. Laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah sebesar 1.800.000 ini kurang 0 sama dengan 1.800.000. Maka LPS dasar PT Marvel Comics adalah sebesar 2.954,5 per lembar dengan perhitungan 1.800 dibagi 690.333 lembar sama dengan 2.954,5 per lembar saham biasa. Langkah kedua, yang pertama opsi yang sudah dijalankan berpotensi dilutif karena harga pelaksanaan 6.000 kecil harga pasar 8.000. Tambahan lembar saham yang akan diterbitkan untuk pelaksanaan opsi ini adalah jumlah opsi sebesar 12.000 lembar saham treasury yang dapat ditarik dari peredaran 12.000 lembar dikali 6.000 dibagi 8.000 dibagi 9.000 lembar. Kemudian 3.000 lembar dikali 6 per 12 lembar sama dengan 1.500 lembar. Opsi yang belum dijalankan berpotensi dilutif karena harga pelaksanaan 6.000. Harga pasar saham biasa pada akhir tahun 2010 adalah 10.500. Tambahan lembar saham yang akan diterbitkan untuk pelaksanaan opsi ini adalah jumlah opsi sebesar 28.000 lembar saham treasury yang dapat ditarik dari peredaran ada 28.000 lembar dikali 6.000 dibagi 10.500 bagi 16.000 lembar. Kemudian 12.000 lembar dikali 8 per 12 sama dengan 8.000 lembar. Total tambahan lembar saham yang diterbitkan untuk opsi sebanyak 9.500 lembar. B. 6% obligasi yang dapat dikonversi. Incremental LPS sama dengan dampak terhadap laba bersih. Tambahan laba per saham adalah 600 juta dikali 6% dikali 1 dikurang 30% dikali 7 per 12 per garis bawah 600 juta
bagi 200.000 dikali 40 lembar dikali 7/12, hasilnya 14.700 lembar, 14.700 per 70 lembar sama dengan 210 per lembar. Kesimpulan, 6% obligasi yang dapat dikonversi berpotensi dilutif karena incremental LPS nya 210 lebih kecil dari LPS dasar 464.900. C. 8% saham preferen yang dapat dikonversi. Incremental LPS sama dengan dampak terhadap laba bersih. Lalu ada tambahan lembar per saham, 60.000 dikali 20.000 dikali 8% per 60.000 dikali 8 lembar sama dengan 96 juta dikali 480.000 lembar sama dengan 200.000 per lembar. Selanjutnya, 12% obligasi yang dapat dikonversi. Harga jual obligasi sebesar 4 miliar dikali 0,95 sama dengan 3.800. Nilai nominal obligasi sama dengan 4 miliar, diskonto obligasi sama dengan 200 juta. Amortisasi diskonto per bulan sama dengan 200 juta dibagi 50 bulan, hasilnya 4 juta. Incremental LPS sama dengan dampak terhadap laba bersih bagi tambahan lembar per saham. Dan berikut adalah perhitungan untuk incremental LPS. Perhatikan perhitungan di layar. Hasilnya adalah sebesar 4.620,05 per lembar. Kesimpulan, 12% obligasi yang dapat dikonversi bersifat anti dilutif karena incremental LPS-nya sebesar 4.620,5, lebih besar LPS dasar sebesar 2.954,5. Oleh karena itu, untuk sekuritas ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan LPS dilusian pada langkah ketiga. Langkah 3, perhitungan LPS dilusian. Perhatikan tabel berikut keterangan. LPS dasar penyelesaian laba bersihnya sebesar 1.800.000 dan penyelesaian jumlah lembar saham sebesar 609,333 lembar dan LPS-nya sebesar 2.954,5. Opsinya penyelesaian laba bersih 0, penyelesaian jumlah lembar saham sebesar 22,500 lembar. Selanjutnya ada penyelesaian laba bersih sebesar 1.800.000 dan penyelesaian jumlah lembar saham sebesar 631,833 lembar dan LPS-nya sebesar 2,848,5 ribu. Selanjutnya ada 10% obligasi yang dapat dikonversi penyelesaian laba bersih sebesar 119 juta dan penyelesaian jumlah lembar saham sebesar 68.000 lembar. Dan selanjutnya ada penyelesaian laba bersih sebesar 1.919 dan penyelesaian jumlah lembar per saham sebesar 699,8.333 lembar dan LPS-nya sebesar 2,742,8. Selanjutnya langkah keempat, melaporkan laba per saham PT Marvel Comics untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 di laporan laba rugi sebagai berikut. LPS dasar sama dengan 2,954,5 ribu dan LPS dilusian sebesar 2.742.008 ribu. Sekian materi dari kelompok 11. Jika teman-teman atau ibu dosen ada yang ingin bertanya, boleh silahkan menghubungi kami atau mengetiknya di kolom komentar. Terima kasih.